Halo semuanya, kembali lagi di channel Nobskuy. Di video kali ini Skuy akan membahas alur cerita film yang berasal dari Indonesia, yang berjudul Darah Daging, yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang 3 orang bersaudara yang merampok sebuah bank bersama kedua temannya untuk membiayai operasi ibunya, dan sebuah pengkhianatan dalam perampokan itu yang membuat mereka saling bunuh. Oke, jangan banyak basa-basi, langsung aja ke ceritanya. Sebelum ke ceritanya, Skuy ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Langsung aja ke ceritanya, cekicrot. Film diawali memperlihatkan dengan seseorang perempuan yang bernama Hana, yang sedang mengunjungi kantor polisi. Ternyata dia adalah seorang penulis novel. Dan dia ke kantor polisi untuk menemui seseorang yang pernah terkait dengan kejadian perampokan di 14 tahun yang lalu. Tujuan Hana ke sana adalah untuk melengkapi novel yang dia buat. Ternyata seseorang yang ditemui Hana bernama Salim. Dia adalah orang yang terkait kasus perampokan yang menyebabkan 11 korban jiwa. Kemudian di sana Hana menyuruh Salim untuk menceritakan semua kejadian itu. Dia menemui lengkap rasanya kalau saya tidak mendengar langsung dari Anda. Anda yang bisa bercerita apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Kemudian cerita berpindah, flashback 14 tahun yang lalu sebelum kejadian itu terjadi. Di sana kita diperlihatkan dengan seseorang pria yang sedang bekerja di bagian penggorengan. Dia bernama Arya. Lalu scene memperlihatkan di sebuah proyek. Di sana terlihat ada Salim yang tadi berada di penjara dan sahabatnya yang bernama Rahmat. Rahmat ini ternyata adiknya Arya. Salim sudah menganggap Rahmat seperti saudaranya sendiri, dimanapun mereka selalu bersama, di saat senang maupun susah. Bahkan mereka berdua juga bekerja sebagai badut untuk mencari uang tambahan. Lalu di malam harinya, Rahmat juga bekerja sebagai supir taksi. Kemudian kita diperkenalkan lagi dengan seseorang yang bernama Fikri. Dia adalah adik dari Rahmat dan juga Arya. Fikri bekerja di sebuah bank, yang dimana bank itu adalah target yang nantinya akan mereka rampok. Mereka bertiga adalah saudara, yang dibesarkan bersama oleh ibunya yang bernama Nurmala. Ternyata pada saat itu ibu mereka sedang sakit. Saat mereka bertiga sedang menjenguk ibunya di rumah sakit, tiba-tiba pada saat itu dokter datang, dan memberitahu kondisi ibu Nurmala yang mulai memburuk karena mengalami sakit ginjal. Di sana dokter juga mengatakan bahwa ibu mereka harus segera dioperasi. Kondisi ginjal ibu Anda tinggal 10% lagi. Ibu Anda harus dioperasi. Mendengar hal itu, mereka bertiga kemudian berbincang tentang biaya yang harus dibayarkan ke pihak rumah sakit. Pada saat itu uang mereka tidak mencukupi untuk biaya operasi ibunya yang harus segera dioperasi. Dan pada akhirnya, mereka berencana untuk merampok di sebuah bank tempat Fikri bekerja. Di keesokan harinya, Rahmat yang sedang beristirahat di tempat kerjanya di proyek, di sana Rahmat memberitahukan kepada Salim tentang dirinya yang akan melakukan perampokan untuk biaya operasi ibunya yang sedang sakit. Tuh yakin kita mau ngerampok nih, Mat. Mendengar hal itu, Salim pun terkejut dan berusaha untuk mencegahnya. Namun tidak disangka, pada akhirnya dia juga akan ikut bersama Rahmat. Karena Salim juga sangat membutuhkan uang untuk biaya anaknya yang sedang di rumah sakit. Singkat cerita 2 hari sebelum aksi itu dilakukan, Arya dikunjungi oleh Salim, dan ternyata dia membawa sepupunya yang bernama Borni. Karena Borni mempunyai koneksi orang untuk mendapatkan senjata ilegal, untuk mereka gunakan ketika akan merampok. Di sana mereka bertiga pun membahas tentang pembagian uang rampokan itu, yang harus dibagi menjadi 3, dan di sana Arya pun menyetujuinya. Lalu scene memperlihatkan di malam harinya, sebelum di keesokan harinya mereka akan melakukan perampokan. Di sana Salim dan Borni sedang mengajari Fikri untuk menembak sebuah kaleng. Namun tiba-tiba, Borni menodongkan pistolnya kepada Fikri, dan menjelaskan kalau besok yang dihadapinya itu manusia, bukan kaleng yang tidak bergerak. Lalu Arya menahannya, dan mengatakan kalau senjata itu hanya untuk berjaga-jaga saja. Cuma buat jaga-jaga. Lu paham? Bukan untuk membunuh orang. Lalu di sana mereka berbincang strategi untuk menjalankan perampokan di pagi hari nanti. Kita masuk, ambil duitnya, langsung cabut. Lalu tibalah di keesokan harinya.
Terlihat mereka berlima, yang akan melakukan perampokan di sebuah bank, di tempat kerjanya Fikri. Sebelum memasuki bank itu, mereka membuka sebuah tas, yang di dalamnya terdapat sebuah senjata, untuk digunakan dalam perampokan itu. Lalu Borni membagikan semua senjata itu, kepada mereka berempat. Di sana Arya pun mengingatkan kembali kepada Borni, untuk tidak menembak siapapun, agar tidak menyebabkan korban jiwa. Gue ingetin lu sekali lagi. Gua nggak mau ada korban. Kemudian mereka memasuki bank, dan melakukan aksi perampokannya. Terlihat semua orang yang ada di sana berteriak, melihat kedatangan mereka berlima. Kemudian pada saat itu mereka saling berbagi tugas, yang sebelumnya sudah direncanakan. Di mana Fikri dan Salim ditugaskan untuk menyandera mereka. Dan Borni sebagai orang yang mengambil uang dengan membobol mesin ATM. Sedangkan Arya dan Rahmat, mereka naik ke atas untuk mengambil uang yang ada di brankas bank tersebut. Di saat perampokan itu sedang berlangsung, Fikri yang sedang menyandera mereka semua sedikit lengah, yang membuat dia ditodongkan senjata oleh security bank yang bernama Pak Rey, yang membuat Fikri menjadi sanderaannya Pak Rey, dan menyuruh Borni dan Salim agar tidak bergerak. Borni yang melihat hal itu, dia langsung mengambil senjatanya, untuk menembak security itu. Tetapi di sana Fikri mencegahnya, agar Borni tidak menembaknya. Lalu di sana Fikri mengaku kepada Pak Rey, kalau dia adalah Fikri yang bekerja di sana, dan membuka helmnya. Ini gue Fikri. Setelah melihat wajah Fikri, kemudian Pak Rey menurunkan senjatanya. Namun tidak disangka, tiba-tiba Borni malah langsung menembaknya. Karena yang dia lihat Pak Rey itu menodongkan senjata kepadanya. Dan karena tembakan itu membuat Pak Rey tertembak, dan peluru itu juga mengenai Fikri. Lalu kita diperlihatkan kenangan Fikri, dan security bank itu, mereka berdua yang sangat akrab saat bekerja di sana. Dan bisa kita ketahui juga, alasan kenapa Pak Rey menurunkan senjata setelah melihat wajah Fikri. Pada akhirnya di sana Pak Rey tewas seketika, tetapi Fikri dia masih hidup, dan menahan perutnya yang terkena peluru. Suara tembakan itu sampai terdengar kepada Arya, dan juga Rahmat yang sedang berada di brankas. Lalu Arya pun turun untuk mengecek situasi di bawah. Namun setelah di bawah, dia melihat adiknya yang bercucuran darah. Kemudian dia menghampirinya dan memeluknya. Dan tidak lama kemudian, Rahmat juga datang dan menghampiri mereka berdua. Di sana Arya melihat Borni yang masih menodongkan senjatanya, yang mengarah ke Fikri. Lalu dia memukulnya hingga terjatuh, dan menodongkan senjata kepada Borni. Namun dia tidak jadi menembaknya, ketika Rahmat memanggilnya, untuk segera mereka membawa Fikri ke rumah sakit. Ketika mereka semua akan keluar dari bank itu, tiba-tiba mereka terkejut. Karena terlihat di sana ada dua orang polisi yang sedang berjaga, dan polisi itu juga ikut terkejut melihat mereka berlima. Melihat hal itu, Borni tiba-tiba menembak polisi itu, namun tidak mengenainya. Di sana terjadi saling tembak-menembak, di antara Borni dan juga polisi. Karena yang lainnya itu tidak berani untuk menembak. Di sana terlihat Arya dan Rahmat yang bersembunyi di bawah mobil, yang melindungi adiknya. Sedangkan Salim dia hanya bisa merunduk karena ketakutan. Tidak lama kemudian, Borni menembak salah satu polisi itu hingga tewas. Bersamaan dengan itu, Rahmat dan Arya memberanikan diri, untuk membawa Fikri masuk ke dalam mobil yang ada di hadapannya. Namun Arya tidak ikut masuk ke dalam mobil itu, karena keburu ada tembakan dari polisi. Kemudian Arya menyuruh Rahmat untuk segera pergi membawa Fikri ke rumah sakit. Lalu Arya berlari dan pergi dari sana membawa uangnya. Dia saat itu Borni melihat Arya pergi membawa uangnya, dia pun menodongkan senjata untuk menembak Arya. Namun, hal itu gagal karena polisi itu menembak Borni, dan membuat dia langsung bersembunyi di balik mobil. Di sana Salim dan Borni merasa teman-temannya meninggalkan mereka berdua. Tidak lama kemudian, bantuan polisi datang. Dengan cepat Borni dan Salim langsung pergi dari sana, dan mereka lalu mengejar Arya, yang membawa uang itu. Singkat cerita, Arya yang berlari sampai ke sebuah pasar.
Di sana terlihat Borni masih mengejar Arya, dia pun langsung menodongkan senjatanya, namun tembakannya itu tidak mengenai dirinya. Kemudian dia pun pergi dari sana, hingga sampai berlari di pinggir jalan raya. Borni yang masih mengincar Arya, dia pun mencoba menembaknya, lagi-lagi tembakannya itu masih meleset. Namun tiba-tiba polisi datang, dan mengepung mereka bertiga. Arya yang menyadari dirinya diincar Borni, kemudian dia mencoba menembak Borni. Dan di sana terjadilah aksi saling tembak-menembak. Di situasi itu Arya mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari sana. Di saat para kepolisian dan Borni sedang saling tembak. Dan kenapa Borni ingin membunuh Arya? Alasannya karena Arya tidak menepati janji untuk membagikan uang hasil rampokan itu, dan malah dibawa pergi oleh Arya dan juga Rahmat. Kemudian Sin memperlihatkan Rahmat dan Fikri dalam perjalanan menuju rumah sakit. Tiba-tiba dia menabrak sebuah mobil, yang membuat mobil yang dikendarainya itu hancur. Kemudian mereka berdua keluar dari mobil itu, dan melihat semua orang di sana kebingungan melihat mereka berdua. Di sana Rahmat langsung berlari, sambil membawa Fikri untuk ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Fikri langsung dibawa oleh suster ke ruangan UGD. Lalu di saat itu Rahmat melihat siaran berita di TV, tentang aksi perampokan mereka, yang sudah menewaskan 5 orang. Melihat hal itu, dia langsung pergi dari sana. Kemudian Sin berganti memperlihatkan Arya yang berada di sebuah sekolah dasar, untuk menjemput adik perempuannya. Namun ternyata Borni masih lolos dari kejaran polisi, dan sudah berada di sana. Dan langsung menembak Arya hingga tewas di tempat. Lalu mereka berdua langsung mengambil uangnya. Ketika Borni akan pergi dari sana, di gerbang sekolah terlihat sudah ada banyak polisi yang mengepungnya. Lalu dia membawa seorang anak kecil untuk dijadikan sandera, dan menembak para polisi itu. Namun Borni kehabisan peluru, dan dia pun mencoba untuk kabur. Yang ternyata masih ada polisi di depannya, dan langsung menembak Borni tepat di jidatnya, dan dia pun tewas seketika. Salim yang melihat kejadian itu, dia pun langsung pergi dari sana untuk menyelamatkan diri. Di perjalanan dia menelepon ibunya, untuk menanyakan keadaan anaknya yang sedang sakit. Lalu ibunya memberitahukan kepada Salim, bahwa kondisi putrinya itu harus segera dioperasi. Dan jika tidak membayar uang operasinya, dia akan diusir dari rumah sakit itu. Mendengar hal itu dia pun menangis, sambil menghancurkan telepon umum itu. Karena dia tidak menyangka kalau Rahmat telah membawa pergi uang hasil rampokannya itu, padahal dia sangat membutuhkannya. Singkat cerita, kemudian Rahmat terlihat sedang membawa sebuah pisau. Dan tidak disangka, dia langsung menusuk sahabat sejatinya itu hingga tewas. Tanpa bertanya-tanya terlebih dahulu, kenapa Rahmat membawa pergi uangnya. Lalu Sin beralih lagi ke masa sekarang, di tempat kepolisian. Di mana Hana menanyakan kenapa Salim sampai tega menusuk sahabatnya itu. Padahal sebelumnya di saat Salim menelepon ibunya, Rahmat telah memberikan uangnya kepada ibu Salim, setelah Salim menelepon ibunya. Namun di sana Salim tidak mempercayai perkataan Hana. Namun setelah Hana memberikan sebuah bola merah, yaitu hidung badut, dia pun lalu menangis, sambil mengingat masa dulunya bersama Rahmat. Dan disinilah Salim mulai menyadari, bahwa Hana adalah adik bungsu dari Arya, Rahmat dan juga Fikri. Dan dia pun menyesali kesalahannya, telah membunuh sahabat sejatinya yaitu Rahmat. Salim juga mengatakan, kalau dia telah membuat kesalahan. Karena telah membawa Borni dalam perampokan itu. Yang membuat rencananya berantakan, dan menewaskan ketiga temannya itu. Lalu di sini kita diperlihatkan, bahwa ternyata Arya, Rahmat, dan Fikri bukan saudara kandung. Mereka adalah anak jalanan yang dibesarkan oleh Ibu Nurmala. Di mana saat waktu itu, sebelum mereka diurus oleh Ibu Nurmala. Ternyata Fikri dibawa Bu Nurmala ketika sedang menangis di jalanan, dan Rahmat adalah seorang pengamen yang tinggal di jalanan, sedangkan Arya dia anak jalanan yang sedang dikejar warga, karena mencopet. Dia ditemukan Bu Nurmala dengan keadaannya yang babak belur, dan mereka bertiga dibesarkan bersama-sama oleh Ibu Nurmala.
Lalu Hana mengatakan bahwa selama ini dia tinggal di rumah Salim, sampai ibu Hana keluar dari rumah sakit. Dan hingga akhirnya ibunya Salim itu meninggal dunia. Dan di sana Hana mengatakan juga, kalau Wulan anaknya Salim, sudah dia anggap sebagai adiknya sendiri. Yang ternyata Wulan ada di belakang Hana, kemudian Wulan menghampiri dan memeluk ayahnya itu. Setelah itu Hana dan Wulan pergi menuju suatu tempat. Setelah sesampainya di sana, kita diperlihatkan, dengan banyak anak jalanan yang berada di tempat itu. Dan terlihat juga ada Bu Nurmala, yang sudah sembuh dari sakitnya setelah dioperasi. Lalu Hana memeluk ibunya itu. Sebelum film selesai, di akhir film, kita diperlihatkan dengan ending. Arya Rahmat dan Fikri yang selalu bersama, dan terlihat mereka bertiga nampak bahagia, dan film pun selesai. Mohon maaf kalau di dalam ceritanya, ada yang salah dalam perkataan. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.